Amin. Puji Tuhan. Salam dan silakan duduk. Siapa diberkati Tuhan malam ini? Siapa yang tadi malam Sabtu datang ibadah, Sabtu malam Minggu? Oh, cukup banyak ya. Siapa yang tadi pagi jam 7? Oh, ya. Ya. Jam 9. Cukup banyak ya. Baik saudara ya. Hari ini ibadah yang terakhir untuk kesempatan pelayanan yang diberikan kepada saya. Saya berterima kasih untuk semua para pelayan, mulai dari gembala, staf, full timer, dan keluarga besar Jemaat Betani Malang yang sudah memberi kesempatan pelayanan yang benar-benar sangat luar biasa sepanjang 4 kali kebaktian, kemarin sekali dan hari ini 3 kali. Besok saya sudah akan meninggalkan kota ini ke Surabaya untuk mengajar program S2 di salah satu sekolah tinggi teologi di Surabaya. Dan tadi saya lama sekali bicara dengan gembala saudara melalui telepon. Kemarin juga beliau telepon saya sharing. Begitu lama kami bicara, sharingkan betapa dahsyat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mungkin perlu tempat yang lebih besar lagi, amin. Kita mungkin perlu tempat yang lebih besar lagi. Kita akan melihat Tuhan bukan cuma kirim jiwa-jiwa yang baru, tapi Tuhan kirim para penuai, amin. Amin. Tuhan bukan kirim jiwa-jiwa secara umum, tetapi Tuhan akan kirim para penuai untuk menuai ladang yang sudah disiap, untuk dituai. Mari beri kemuliaan buat Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sore ini saya mau sharingkan tentang bagaimana kita menyelesaikan keputusan-keputusan yang salah dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada sekian banyak keputusan yang kita buat sepanjang hidup kita. Bahkan untuk sehari saja, ya, banyak keputusan-keputusan yang kita ambil. Mulai dari keputusan saudara datang ibadah raya sore, itu sebuah keputusan. Dan sayangnya, dari sekian banyak keputusan-keputusan yang kita ambil, sekian banyak keputusan-keputusan itu ternyata keliru dan salah. Sebahagian kita tidak mau mengakui kesalahan itu, mengerti dan tahu bahwa keputusan itu salah, tetapi mungkin karena beberapa pertimbangan atau karena malu, diteruskanlah keputusan yang betul-betul salah itu. Dan akhirnya kita baru sadar setelah semua terlambat. Oleh sebab itu tema ini saya rasa menjadi bahagian yang sangat penting untuk membekali kita semua sepanjang ibadah raya kemarin dan hari ini. Saya pilihkan dari teks sebuah kisah pengalaman Raja Daud di dalam kitab 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-24. Ayat 1 dan ayat 2. Pendaftaran dan hukuman. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud untuk melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakan pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka.
Yang kemarin tidak atau belum datang ibadah, mungkin supaya kita lebih kenal ya. Saya ingin perkenalkan keluarga saya, saudara. Ya, coba diperlihatkan 2 slide sebelum ini. Saya merasa memperkenalkan keluarga hamba Tuhan itu penting, saudara. Ya, sebab itu bahagian dari hidup dan khotbah saya. Saya tidak mungkin akan menyampaikan khotbah yang terbaik kalau saya menyembunyikan sesuatu di dalam keluarga saya. Oleh sebab itu, di mana saya berada, saya selalu perlihatkan inilah keluarga saya. Ini kami di Holy Land tahun lalu, saudara. Ada banyak hamba Tuhan dikasih karunia ke sana. Tapi saya rasa tidak banyak yang bisa satu keluarga ke sana. Ya, saya berdoa untuk perjalanan tahun lalu, Tuhan, saya mau bawa kedua anak saya sampai naik ke Gunung Sinai untuk menyerahkan mereka ke tangan Tuhan. Dan betul, saudara, saya menangis di atas Gunung Sinai ini, mempersembahkan 2 anak ini kepada Tuhan, dan saya merasa sangat diberkati melalui pelayanan mereka. Sebetulnya ada schedule rencana saya, istri dan anak untuk datang dalam rangkaian ibadah hari ini, tetapi berhubung ada pelayanan yang tidak bisa ditinggalkan karena mereka pelayan, ya, mereka pemain musik, penyanyi, ya. Jadi ya, saya sendiri yang harus ke sini, ya. Saya cukup perkenalkan, saudara, ya. Mereka menjadi bahagian khotbah dan hidup saya. Baik, saya melayani di Semarang. Saudara, ini gereja kami baru 4 tahun ditahbiskan. Seperti saya sharingkan kemarin, gereja ini ajaib, ya. Hanya dibangun dengan waktu 1 tahun 6 bulan, 18 bulan, ajaib, ya. Tetapi saya dengar kesaksian di sini lebih ajaib lagi. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa, saudara. Saya pikir saya sudah rekor menyiapkan rumah Tuhan 18 bulan, ya. Tapi saya dengar sharing gembala juga teman-teman para pelayan, ternyata ada yang lebih ajaib lagi, ya. Gereja ini luar biasa dan ajaib, ya, luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara harus peka dengan cara Tuhan bekerja. Saudara lihat, ya, lihat gereja lokal rumah saudara ini. Lihat gerakan-gerakannya. Kemana kegerakan ini berjalan, ikuti, saudara. Dan saudara tangkap pesan profetiknya, karena sebegitu cepat gembala gereja ini bergerak, sedemikian pun pengalaman gerakan hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara. Saudara lari dan melihat apa yang terjadi, yang Tuhan lakukan di rumahnya ini. Apa yang Tuhan lakukan di gereja ini, di rumah Tuhan ini, itu yang akan Dia lakukan dalam hidup keluarga dan pekerjaan saudara. Bisa katakan amin? Oleh sebab itu saudara lihat, peka, lihat itu. Lihat kegerakan itu. Secepat itulah gereja ini bergerak. Secepat itulah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan buat saudara lepas pribadi, ya. Ini gereja ajaib karena kami sungguh kesulitan untuk membangun dengan dana yang sekian banyak. Tuhan kirim 2 orang malaikat yang menutup keperluan gereja ini. Yang pertama, ketika membeli tanah 1.200 meter persegi, kita nggak bisa bayar, ya, udah nggak bisa bayar. Tuhan kirim seorang malaikat menyelesaikannya. Satu keluarga dari kota lain, ya. Kemudian waktu sudah dapat izin, kita mau bangun, nggak bisa bangun, cuma fondasi, ya. Saya bilang dengan Tuhan masih perlu gereja
yang muat kira-kira 700-an, padahal Tuhan punya ada gereja di dekat kami yang bisa muat 15.000, ya, 15.000 tempat duduk. Apa Tuhan masih perlu gereja sekecil ini, Tuhan? Saya berdoa, saudara, waktu itu, dan Tuhan jawab, aku akan kirim 1 orang lagi untuk menyelesaikan bangunan ini. Selesai, saudara. Ya, hanya 18 bulan. Ajaib Tuhan itu, luar biasa Tuhan itu. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Karena keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan bela. Baik, kita kembali ke teks 2 Samuel 24. Ini kisah tentang keputusan contoh, salah satu contoh keputusan yang salah yang dilakukan oleh seorang raja yang besar di zamannya. Apanya yang salah, Bapak Ibu? Padahal kalau kita melihat dalam beberapa kesempatan, Tuhan juga mengizinkan sensus, menghitung umat, menghitung warga. Tuhan mengizinkan sensus. Apa yang salah yang dilakukan oleh Raja Daud? Next 2 kali. Saya melihat minimal ada 3 alasan yang kita dapatkan. Kita melihat bahwa keputusan yang dilakukan oleh Raja Daud ini keliru. Yang pertama, keputusan ini keluar ketika suasana rohani, suasana batin Daud dengan Tuhan sedang dalam kondisi yang tidak baik. Di ayat 1 kita membaca, Tuhan sedang marah dengan umat yang keras kepala. Lalu perintah sensus itu keluar, perintah menghitung umat itu keluar. Saudara, ini ukuran pertama yang bisa kita pakai secara sederhana. Apakah keputusan yang kita putuskan itu salah atau benar? Ukurannya suasana hati kita. Lagi beres enggak dengan Tuhan? Lagi baik enggak dengan Tuhan? Kalau tidak baik dan sedang tidak baik dan ada masalah, saudara harus kembali memikirkan keputusan yang saudara buat bisa-bisa salah karena tidak melibatkan Tuhan. Itu ukuran pertama. Lalu ukuran yang kedua dan ketiga, coba lihat kehendak Daud untuk mengetahui kekuatan dan betapa besar kekuatan tentaranya. Nanti kita buktikan bahwa dia hanya menghitung 80 sekian ribu dan 50 sekian ribu bala tentara yang siap berperang. Dan dia puas dengan keputusan itu. Ini motifnya keliru lagi, saudara. Dia ingin menunjukkan bahwa jangan main-main ya dengan Israel dan Yehuda. Kami punya sekian ratus ribu tentara yang siap berperang. Ya, itu ukuran yang kedua. Lalu ukuran yang ketiga, saudara. Biasanya Tuhan memakai orang-orang terdekat untuk mengingatkan kita. Pak, jangan-jangan keputusan kita keliru. Jangan-jangan keputusan papa salah. Coba kita evaluasi ulang. Ketika istri atau suami mengingatkan kita, saudara mesti berdiam dan merenungkan, mengevaluasi keputusan itu. Jangan saudara bilang, udah diem, yang terjadi biar tanggung jawab saya. Mama diem aja, nggak usah ikut campur. Ini keputusan saya. Nanti akibatnya apa saya yang tanggung. Kalau sampai bahasa itu saudara ucapkan, saya yakin kemungkinan besar keputusan saudara sudah salah dan keliru. Karena saudara nggak perlu orang ingatkan, nggak perlu orang nasihatkan.
Karena saudara yakin keputusanmu betul. Dan ketika saudara yakin keputusanmu betul, itu bisa-bisa ternyata bahwa keputusan itu salah. Ini ukuran yang sederhana, saudara. Ketika kita menilai apakah keputusan kita itu salah atau betul. Hubungan kita dengan Tuhan. Bawa itu dalam doa, tanya dengan Tuhan. Motifnya biar nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada yang mengingatkan, terima, evaluasi, pikirkan ulang. Hargai pasanganmu ketika dia memberikan masukan-masukan yang mengingatkan kita. Saya sering memakai istilah istri itu seperti rem di mobil, saudara. Ya, rem itu harus ada di mobil. Kalau kopling bisa nggak perlu ada kalau kopling. Mobil matic nggak perlu ada injakan kopling, ya kan? Tapi rem, biar dia manual, dia matic, dia perlu rem. Istri itu bisa jadi rem, saudara, yang mengingatkan kita supaya kita tidak jauh terjebak dengan keputusan yang kita lakukan. Apa akibat yang terjadi ketika 3 keputusan yang ditabrak, dilawan oleh Daud? Yang terjadi adalah next, Tuhan menjadi marah karena keputusannya. Meskipun diingatkan oleh Yoab di ayat 3 dan ayat 4, kita baca, coba lihat ayat 4. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa-bangsa Israel. Saudara, kalau istri sampai bilang begini, ya udah terserah apalah, aku diam aja, aku nggak mau ngomong lagi, mau jadi apa terserah apa. Hati-hati, saudara. Kalimat itu kalimat mengingatkan kita bahwa keputusan kita mungkin salah. Jangan malu untuk mengakui, jangan malu untuk memperbaiki, karena dia itu rem. Ya, itu dia bahagian berkat dalam hidup kita. Kita nggak bisa abaikan peranan pasangan kita ini. Dia orang yang penting dalam hidup kita, saudara. Saya heran ada bapak-bapak masih bisa berani ngomong begini, anaknya udah 2. Ini istri saya, ini jodoh saya bukan ya. Jodoh saya bukan ya. Itu dia kemasukan roh apa nggak ngerti, saudara. Ya, anak udah 2, udah jelas-jelas udah anaknya udah 2, masih berani tanya, ini jodoh saya atau bukan? Kita nggak dibuat sama, saudara. Ya, waktu kita menikah kita nggak dibuat sama, tetapi kita dibuat sepasang. Kayak sepatu gitu loh, saudara. Ya kan, nggak bisa kita pakai sepatu cuman satu atau kiri semua atau kanan semua kan, jadi aneh toh. Kita itu sepasang, sejodoh. Makanya kalau anak muda mau cari jodoh, buka mata lebar-lebar, buka, lihat, pilih, doakan. Bapak-bapak, kalau udah menikah punya istri, tutup mata rapat-rapat, bila perlu pasang kacamata kuda. Saya juga pembicara keluarga ya. Saya sering ingatkan anak-anak muda begini. Pria itu kelemahannya di mata. Wanita itu kelemahannya di rayuan, ya, rayuan telinga.
Banyak kejatuhan itu karena rayuan. Sayangku, aku akan jadikan engkau istriku, ibu dari anak-anakku. Kalau engkau jadi bunga, aku jadi tangkainya. Kalau engkau jadi truk, aku jadi gandengannya. Ini banyak anak muda ya, sekalian saya sampaikan pesan ini. Kalau jalan dengan calon pasanganmu, tutup rapat semua badan, saudara. Ya, tutup rapat semua badan. Berkerudung lebih baik lagi. Ya, jangan kamu pikir calon pasanganmu aman-aman saja, ya. Kalau sudah berdua, biasanya ada yang ketiga yang ikut nimbrungi, yang godain. Nah, itu yang bahaya. Ya, wanita, kalau jalan dengan calon pasanganmu, bawa cotton bud, ya. Oh, dia udah mulai macam-macam, tutup aja lubang kupingnya ini, ya, supaya nggak banyak dengar omongannya. Wanita mau punya suami yang setia? Amin. Kalau pria itu kelemahannya di mata, mau dapat suami yang setia, nggak pernah selingkuh, setia, carilah suami yang buta. Saya punya teman pendeta, saudara, ya, suaminya buta, anaknya 6 loh, saudara. Ya kan, anaknya 6, pelayanan di daerah transmigrasi di daerah Sumatera. Keluarga diberkati Tuhan, ya. Jangan melecehkan orang yang punya kekurangan. Biasanya orang yang punya kekurangan itu diberi kelebihan oleh Tuhan. Ya, pilih dan doakan pasanganmu. Kayak tadi pagi saya cerita tentang Maleakhi 3 ayat 16, ya. Yang mau tahu tanya yang datang pagi, ya. Nggak usah diulang karena waktunya terbatas. Jadi istri itu bagian yang sangat penting yang bisa mengingatkan kekeliruan kita. Saya baca itu rame di sosial media, ya. Katanya waktu Obama lagi ngopi dengan ibu negara, tiba-tiba berbincang dengan pemilik kafe itu. Begitu lama Obama merasa kesal menunggu istrinya tidak kembali. Setelah kembali, Obama tanya, siapa itu? Itu teman SMA saya, pemilik kafe ini. Obama naik emosinya. Oh, begitu lama kamu tadi bicara berdua, apa yang kamu bicarakan? Obama bilang, saya kasih tahu ya, kalau kamu menikah dengan dia, kamu hanya seorang istri pemilik kafe. Kamu hanya seorang istri pemilik kafe. Michelle diam, dia diam. Setelah emosi suaminya reda, dia bilang, papi, saya juga mau ngomong sama papi, ya. Dengar baik-baik. Kalau betul saya menikah dengan dia, dialah presiden Amerika yang sesungguhnya. Dialah presiden Amerika yang sesungguhnya. Jangan remehkan pasanganmu. Dia begitu penting dan begitu berharga. Kalau dia mengingatkan keputusan kita yang salah, ya, terima itu, baharu itu, jangan malu untuk memperbaiki yang salah. Coba kita lihat kembali ke 2 Samuel 24 ayat 9. Ada hasil yang dihitung. Menarik ini, saudara, ya. Lihat ayat 9. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat orang Israel. Ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Ini pendaftaran model apa ini yang hanya diumumkan?
yang bisa berperang, saudara, ya kan? Mestinya sensus ini untuk semua warga kan, tidak hanya untuk yang bisa berperang. Artinya memang benar tadi salah satu alasan yang tadi saya tunjukkan. Motifnya nggak benar ini raja. Dia ingin menunjukkan ada 120.000 tentara yang siap untuk berperang. Dan jangan main-main, 130 sekian ribu tentara yang siap untuk berperang. Jangan main-main dengan negara ini. Siapa berani maju, masih akan dihancurkan. Ini hasil sensus yang dapat membuat kita mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh raja ini keliru. Saudara, apa aplikasi pesannya untuk kita, saudara? Tentara itu penting dalam sebuah negara. Kuda itu penting pada waktu itu, ya. Tetapi itu bukan yang terpenting, saudara. Kemenangan dalam peperangan itu bukan karena tentara, bukan karena kuda, tapi karena Tuhan. Next, Mazmur 33 ayat 17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Mazmur 20 ayat 7. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Tetapi, baca semua, kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Jangan andalkan kuda, jangan andalkan tentara dalam perang, jangan andalkan keahlianmu, pengalamanmu, uang, modal, atau ada yang kasih referensi dan lain-lain, saudara. Kita akan kecewa kalau kita mengandalkan mereka. Kenapa? Ayatnya berkata begini, Yeremia 17 ayat 5. Begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa? Nah, ini ayatnya, baca. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepandaian kita, mengandalkan pengalaman kita, kita sudah meninggalkan Tuhan dan menjauh untuk mengandalkan Tuhan. Ini yang salah di raja ini, saudara. Dan ini yang salah yang sering kita lakukan dalam hidup ini. Begitu banyak keputusan kita yang keliru dan salah, yang membuat istri, anak-anak kita menderita. Dan lebih parahnya lagi adalah kita nggak mau peduli, kita nggak mau dinasehati, kita nggak mau diingatkan, kita malu, dan kita merasa sudah basah semua, sudah terlanjur, kita labas kesalahan itu, kita nggak peduli. Akhirnya kita menyesal. Tapi semua sudah terlambat. Oleh sebab itu, hati-hati dengan keputusan kita. Saudara bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana kalau sudah keputusan itu salah? Apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang dilakukan Daud akan menolong kita untuk memperbaiki keputusan kita yang salah. Coba kita baca ayat 10, next. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah berdosa, sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu ini, sebab perbuatan ini sangat bodoh. Sadar, mengaku, bertobat, dan perbaharui hidup saudara. Tidak ada kesalahan yang nggak bisa diperbaiki, saudara. Mestinya kalau ada pengakuan, ada kejujuran, kita yang dikhianati dan disakiti, mestinya memberi kesempatan pasangan kita untuk memperbaiki hidup dan keputusannya.
Saya lihat ada tindakan para ibu yang seringkali saya lihat malah menambah banyak masalah. Kalau ada persoalan dengan suami, setiap kali ada konflik, mesti lari pulang ke rumah mama papa kandung. Pulang, ya, enggak dijemput, enggak kembali. Ya, itu tindakan yang mesti kita pikirkan benar atau enggak itu, saudara. Justru saya lihat tindakan seperti itu malah memperparah masalah kita kan. Ini kan urusan keluarga kita. Tidak salah kalau kita sharingkan kepada orang tua kita. Tapi saya kok lebih setuju ada hal-hal yang kita nggak boleh cerita dengan orang tua kita. Sejauh itu masalah rumah tangga kita. Kalau masih bisa diatasi, bisa kita selesaikan baik-baik. Kecuali kalau saudara punya pasangan monster, saudara hendak tinggalkan atau hendak cepat keluar, lalu saudara akan menjadi korban penganiayaan. Nah, itu saya rasa itu kasus yang berbeda. Tapi sejauh hanya konflik-konflik biasa, nggak perlu selalu pulang ke rumah orang tua. Selesaikan baik-baik, saudara. Bukankah kita punya Tuhan, dan ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia kasih kita jalan keluar dan kesempatan yang kedua. Ada lagi yang saya lihat ibu-ibu ini, ya, kalau ada konflik diem. Dia betah, saudara, seminggu diem mendiami suaminya itu. Wih, makhluk apa ini, saudara? Ya, dia diem pokoknya, nggak mau ngomong. Nambah parah enggak? Nambah parah. Enggak apa-apa Pak Titus, biar suami saya tahu saya sedang marah. Ya, kalau dia enggak negor, sebulan lah saya bisa kuat. Atau yang lebih parah lagi, Papi tidur di sini, saya tidur di lantai 2. Ya, itu lebih parah lagi, saudara. Saya enggak mau tidur dengan Papi lagi. Saya tidur di atas dengan anak-anak. Tambah parah enggak? Tambah parah. Dan harus jujur kita akui, itu bukan jalan keluar, saudara. Bukan jalan keluar. Selesaikan, saudara, ya. Kalau saudara mungkin enggak mampu, terbatas komunikasimu, ada gembala, ada ibu gembala, ada pelayan pastoral yang bisa menolong kita. Dan saudara mesti cerita dengan orang yang tepat. Kalau tidak tepat, nanti bukannya menyelesaikan, malah tambah parah. Cerita dengan gembala, saya rasa gembala adalah tempat yang paling tepat untuk kita cerita. Dan kita minta dia menolong, membantu kita di dalam doa. Saya punya jemaat yang saya layani. Hampir semua saya tahu persoalan rumah tangganya, saudara. Karena mereka cerita dan cerita. Dan saya tempat mengadu mereka. Nah, saya kadang nggak ngomong apa-apa loh, saudara. Saya bukan konselor yang jago bisa kasih dia jalan keluar. Kadang-kadang nggak buat apa-apa. Saya cuma diam, dengar dia cerita, saya dengerin. Ya, 15 menit, udah dia bilang begini, terima kasih Bapak Gembala, saya sudah tenang sekarang. Tolong Bapak berdoa buat saya. Enggak, saya nggak ngomong apa-apa loh, saudara. Ya, dia cerita, saya dengerin. Ya, dia merasa saya mau mendengarkan dia. Nah, itu. Ya. Yang berikut saya juga mau pesan kepada ibu-ibu. Kadang-kadang ya, manusia itu kan ada titik jenuh ya, saudara, ya. Satu kali, saudara, ada ibu yang datang sama saya nangis. Pak Gembala, suami saya berselingkuh. Saya diam. Saya itu kesel loh, Pak. Jengkel saya itu. Bukan karena dia berselingkuh, saya kaget loh, kenapa? Yang ibu jengkel apa? Yang dia selingkuh itu elek tenan. Kalau soal begini enggak soal elek, enggak soal cantik, saudara, ya kan? Yang dia selingkuh itu elek tenan. Yang bisa diajak omong itu loh, saudara, yang mau mendengarkan kan.
Ya toh? Katanya wanita itu kan sehari 3.000 kata kan? Ya kan? Pria 1.500 kata. Yang paling banyak ibu mertua ya, 6.000 kata. Didengerin saudara. Ibu-ibu, berdandanlah untuk suamimu. Nah, ini kalimat penting ini. Jangan berdandan mau berangkat pesta. Di rumah berdandan saudara. Bila perlu tidur kondean. Ini nasihat apa ini? Kenapa saudara? Karena suami itu seringkali pusing di rumah. Apalagi punya anak kecil. Baju tidurnya nggak pernah diganti 3 hari. Baunya balpiri campur minyak angin. Sedangkan di kantor seliwer-seliwer sekretarisnya bawanya parfumnya macem-macem. Udah gitu diajak ngomong enak lagi. Nah itu saudara ya. Ibu-ibu berdandan untuk suamimu. Ya tolong bapak-bapak nanti setelah pulang kalau istrinya bilang, Pak saya minta tambahan untuk ini apa, untuk biaya berdandan. Kasih saudara. Kasih. Jangan marah kalau diingatkan, jangan marah kalau pasangan kita memberikan kita masukan. Siapa tahu itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Sadar, cepat bertobat, ambil keputusan, kembali ke jalan yang benar. Semua bisa salah saudara ya. Semua orang bisa salah. Saya tidak bermaksud untuk membela yang salah. Bukan saudara. Semua kita bisa salah. Bisa keliru. Tapi berbahagialah kita yang cepat sadar, mengaku, dan kembali ke jalan yang benar. Sadar, datang kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan. Dan di situ Tuhan kasih kita pertolongan. Yang kedua, kita cepat waktunya, ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ada 3 pilihan yang diberikan oleh Tuhan supaya Daud memilih. Ayat 13. Yang pertama, kelaparan 3 tahun. Yang kedua, melarikan diri dari musuh 3 bulan. Yang ketiga, penyakit sampar 3 hari. Daud tahu konsekuensi memilih 3 hari penyakit sampar itu tidak main-main saudara. Ya. Karena akan banyak rakyat yang mati karena penyakit itu. Betul kan? Di ayat 14, 15 kita membaca ada 70.000 orang mati sehari karena penyakit sampar. Daud mengerti konsekuensi memilih penyakit sampar meskipun hanya 3 hari. Tetapi dia memilih yang ketiga bukan karena dia mau melihat umatnya 70.000 rakyat mati, ayat 15. Tetapi alasan dia memilih pilihan yang ketiga adalah aku lebih aman jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan manusia. Nah, itu alasan dia memilih yang ketiga. Saudara, tidak ada agama yang punya Tuhan sedekat panggilan kita. Orang Tionghoa memanggil Tuhannya Tian Akung, opah, kakek, Tian Akung. Beberapa banyak agama tidak punya panggilan yang begitu dekat. Tetapi kita diberi panggilan anak dan bapa. Yohanes 1 ayat 12. Itu panggilan yang begitu dekat. Nah, ya.
panggilan sayang yang begitu dekat. Ketika anak itu berkata, "Papa, Bapak," itu luar biasa ya. Saudara yang punya pengalaman anak pertama, ketika anak itu sudah bisa memanggil Papa, aduh itu senangnya minta ampun. Kita memanggil Bapak kita dengan panggilan Bapak. Mana ada bapak yang jahat dengan anaknya? Ada ya. Itu bapak yang tidak normal itu. Ya, tapi bapak secara umum apapun yang dilakukan oleh anaknya itu tetap anak. Enggak bisa dipungkiri, saudara. Kalau suami istri ada istilah mantan istri, mantan suami. Tapi kalau anak dengan bapak enggak ada mantan anak. Mantan bapak enggak ada, saudara. Kita memanggil Tuhan dengan panggilan Bapak. Kita lebih baik jatuh di tangan Bapak sendiri daripada jatuh ke tangan orang lain. Maksudnya begini, saudara. Ketika kita mengaku dosa, ketika kita bertobat, memang ada konsekuensi yang harus kita terima. Ya, ada didikan yang kita terima. Lakukan itu, nurut, kerjakan itu dengan baik, saudara. Karena kita tahu yang sedang marah dengan kita, yang sedang mendidik kita, itulah Bapak kita. Jadi lebih baik kita jatuh di tangan Bapak yang baik. Yang terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergi, dirikan mezbah bagi Tuhan di tempat panggilan Arauna orang Yebus itu." Arauna datang katakan, "Ini raja saya berikan cuma-cuma buat kamu. Pakai ini untuk membangun mezbah bagi Tuhanmu." Daud bilang, "Apa? Saya enggak mau gratisan. Saya enggak mau cuma-cuma. Saya mau beli tempat ini dan saya akan bangun mezbah doa di tempat ini." Tidak ada tempat, tidak ada pilihan, tidak ada keputusan yang paling tepat. Ketika kita sadar bahwa keputusan kita keliru, dirikan mezbah doa itu. Karena dengan doa itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan mengabulkan doa kita. Coba lihat ayat 25, saudara ya. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang-orang Israel. Ketika doa dinaikkan, berhenti, semua tulah berhenti. Ketika ada doa, ada mezbah yang didirikan dan doa yang dinaikkan. Inilah keyakinan saya, saudara. Sejauh dan seberat apapun keputusan saudara hari-hari ini, entah itu pribadi, masalah rumah tangga atau pekerjaan, saudara tahu itu salah, belum terlambat untuk kita akui dan serahkan kepada Tuhan. Katakan, "Saya salah Tuhan, saya keliru Tuhan, ampuni saya. Saya minta saya hanya jatuh di tangan Tuhan saja, nggak mau dijatuh di tangan yang lain." Saya berdoa, saya menangis, karena doa akan menjawab semua kebutuhan kita. Tadi pagi saya kutip satu ayat yang bagus. Next, di Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia manusia biasa. Next, saudara, kita tidak perlu orang yang luar biasa untuk sebuah doa yang luar biasa, nggak perlu. Apalagi orang yang luar biasa dengan doa yang biasa. Yang lebih parah lagi, orangnya biasa, doanya biasa. Yakobus 5 ayat 17. Kita hanya orang biasa
tapi dengan doa yang luar biasa. Masih ada jalan, masih ada kesempatan, masih ada jalan keluar, masih ada waktu kita memperbaiki. Begitu banyak keputusan-keputusan kita yang salah dan keliru. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, semua selesai, dan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Tadi pagi saya mengajar saudara, jangan sampai kemarahan kita merusak diri kita, merusak orang lain, bahkan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Mengaku, perbaiki kesalahanmu sebelum semuanya sudah terlambat. Seperti cerita saya ini, seorang bapak di ICU sudah mau mati, udah saat-saat mau mati. Istrinya ada di sampingnya. Lalu dia mengaku kepada istrinya. Istrinya tidak bisa mengampuni dia, saudara. Semua sudah terlanjur, semua sudah jadi nggak karuan. Si suami bilang begini, "Mami, maafkan saya. Mami tahu saya punya hubungan dengan teman saya waktu masih di tempat kuliah. Saya tahu itu," istrinya bilang. "Mami tahu di kota A saya juga punya hubungan dengan seorang sampai saya punya anak. Saya tahu itu," istrinya bilang. "Saya tahu itu." "Mami apa tahu masalah saya dengan pembantu kita?" "Oh, saya tahu itu." Lalu istrinya bilang begini, "Papi jangan banyak bergerak ya. Sebentar efek sianidanya mau kerja, sudah mau kerja. Jangan banyak bergerak. Papi jangan banyak bergerak. Sebentar efek sianidanya akan kerja." Ternyata semua sudah terlambat. Ada pengakuan, tapi yang diakui tidak bisa mengampuni. Semua akhirnya berantakan. Bukankah Tuhan tawarkan kita doa yang luar biasa? Dengan doa orang biasa, biar kemurahan Tuhan, biar berkat Tuhan, biar blessing Tuhan malam ini menjadi bahagian dalam hidup kita. Kalaupun ada keputusan yang salah, ada kesempatan kita untuk memperbaiki. Mari pelayan altar maju ke depan. Kita biasa altar call ya, biasa ya. Saya mau panggil beberapa orang saja. Saya tidak mau tahu masalah saudara. Saya tidak mau tahu keputusan saudara. Saya cuma mau panggil orang yang mau datang di kaki Tuhan untuk memperbaharui hidupnya dan menerima blessing dari Tuhan.